Sebagai penerus Demak Bintoro, kerajaan Pajang sangat besar. Popularitasnya dalam cerita rakyat dan sejarah juga tinggi, mengingat adanya tokoh heroik Joko Tingkir. Kekuasaan kerajaan Pajang yang didirikan Sultan Hadiwijaya alias Joko Tingkir ini juga makin meluas di masanya. Kerajaan Pajang juga menjadi prolog berdirinya Mataram Islam yang eksis hingga kini dalam diri Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Pura Mangkunegaran, dan Pura Pakualaman. Namun, kenapa justru kerajaan Pajang runtuh dan musnah begitu saja hingga bekas-bekasnya kini sulit ditemukan? Pajang awalnya hanya kadipaten yang dipimpin Hadiwijaya alias Mas Karebet alias Joko Tingkir. Ia menantu Sultan Trenggono, raja ketiga Demak Bintoro setelah Raden Patah dan Pati Unus. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono gugur dalam pertempuran di Panarukan. Posisinya digantikan putranya Sunan Prawoto. Namun 3 tahun kemudian Sunan Prawoto dibunuh rungkut suruhan Arya Penangsang. Arya Penangsang juga cucu Raden Patah dan masih sepupu Sunan Prawoto. Ia membalas kematian ayahnya, Pangeran Surowiyoto, yang dibunuh suruhan Sunan Prawoto. Peristiwa ini terjadi karena efek persaingan tahta pada tahun 1521 setelah Pati Unus gugur dalam perang melawan Portugis. Adik Sunan Prawoto, yakni Ratu Kalinyamat, tak terima. Ia pun meminta adik iparnya, Hadiwijaya, untuk membalas kematian Sunan Prawoto. Apalagi suami Ratu Kalinyamat, Pangeran Hadiri, juga dibunuh pasukan Arya Penangsang. Ratu Kalinyamat menjanjikan jika berhasil membunuh Arya Penangsang, maka kerajaan Demak akan diserahkan kepada Hadiwijaya. Hadiwijaya kemudian membuat sayembara untuk membunuh Arya Penangsang. Yang bersedia melakukan misi ini adalah Ki Panjawi, Ki Ageng Pemanahan, dan putranya Danang Sutawijaya, didampingi ahli taktik Juru Martani. Misi ini berhasil mengakhiri hidup Arya Penangsang. Hadiwijaya pun diberi kerajaan Demak oleh Ratu Kalinyamat. Namun, ia memindahkan kerajaan ke Pajang dan menjadi Kesultanan Pajang sejak tahun 1568. Ia kemudian bergelar Sultan Hadiwijaya. Sementara sebagai hadiah atas pembunuhan Arya Penangsang, Ki Panjawi diberi tanah perdikan di Pati. Ki Ageng Pemanahan dan putranya Danang Sutawijaya diberi tanah perdikan di Mataram. Danang Sutawijaya juga merupakan anak angkat Sultan Hadiwijaya. Pada tahun 1584, Ki Ageng Pemanahan tutup usia. Kepemimpinan di Mataram diteruskan oleh Danang Sutawijaya. Ia memiliki visi dan misi menjadikan Mataram sebagai kerajaan, bukan sekadar kadipaten. Di masa kekuasaan Danang Sutawijaya di Mataram, pemberontakan kepada Pajang pun mulai dilakukan. Ia mencegat upeti dari Kedu dan Bagelen untuk Pajang agar diberikan kepada Mataram. Bahkan Danang Sutawijaya juga membangun benteng kadipatennya di Kota Gede begitu besar, seolah membangun kerajaan. Ini yang membuat Sultan Hadiwijaya marah, kemudian mengirim pasukan ke Mataram. Namun, konflik ini tak berlarut-larut menjadi perang besar karena pasukan Pajang ditarik mundur. Pada tahun 1587, Sultan Hadiwijaya meninggal dunia. Dikisahkan Sultan Hadiwijaya meninggal dunia karena sakit. Namun Babat Tanah Jawi menceritakan
Sultan Hadiwijaya dibunuh Jin Jurutaman, pembantu setia Danang Sutawijaya. Ia memukul dada Sultan Hadiwijaya hingga terjatuh dan sakitnya makin parah, kemudian tutup usia. Sejak kematian Sultan Hadiwijaya, ada 4 pewaris tahta yang kuat. Mereka adalah putra Sultan Hadiwijaya, yakni Pangeran Benowo, kemudian menantu Sultan Hadiwijaya, yakni Arya Pangiri, kemudian Raja Arosbaya dan Raja Demak. Namun, atas pengaruh Sunan Kudus, Arya Pangirilah yang akhirnya menggantikan Sultan Hadiwijaya menjadi Raja Pajang. Sedangkan Pangeran Benowo sebagai putra Sultan justru hanya jadi Adipati Jipang. Ini yang membuat Pangeran Benowo tak terima, kemudian bersekutu dengan Danang Sutawijaya. Pada tahun 1586, Danang Sutawijaya sudah memproklamasikan Mataram sebagai kerajaan dan tak mau tunduk kepada Pajang. Ia bergelar Panembahan Senopati. Keresahan Pangeran Benowo itu disambut baik oleh Panembahan Senopati. Pada tahun 1588, Panembahan Senopati dan Pangeran Benowo menyerang Pajang. Dalam waktu singkat, Arya Pangiri menyerah dan dibuang ke Demak. Sejak itu, Pajang dipimpin oleh Pangeran Benowo, putra Sultan Hadiwijaya. Namun, kedudukannya di bawah Mataram. Hanya setahun berkuasa, Pangeran Benowo menyerahkan Pajang kepada Panembahan Senopati. Ada kisah ia meninggal dunia, tapi kisah lain menyebutkan Pangeran Benowo memilih menyepi di Paraan dan berdakwah agama Islam. Sejak itu, sempurna sudah kekuasaan Mataram sebagai kerajaan baru. Mataram di bawah Panembahan Senopati tak hanya menguasai wilayahnya, tapi juga bekas wilayah Pajang dan Demak. Pajang kemudian hanya dijadikan kadipaten. Panembahan Senopati kemudian memerintahkan Gagak Bening untuk memimpin Pajang sebagai adipati. Pada tahun 1591, Gagak Bening meninggal dunia. Kepemimpinan Pajang pun diberikan kepada cucu Sultan Hadiwijaya, Raden Sidawini yang masih belia. Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601 dan digantikan putranya Mas Jolang atau Hanyokrowati sebagai Raja Mataram. Hanyokrowati tutup usia pada tahun 1613 dan digantikan putranya Mas Rangsang yang kemudian terkenal dengan sebutan Sultan Agung. Sultan Agung memiliki visi luas dan ekspansif. Ia terus meluaskan kekuasaannya di seluruh Pulau Jawa, Palembang, Jambi, Kalimantan, dan daerah lainnya. Raja-raja Jawa yang tak mau tunduk, terutama dari Jawa Timur, terus diserang untuk ditaklukkan. Sementara Pajang saat itu masih dipimpin cucu Sultan Hadiwijaya, yakni Raden Sidawini alias Pangeran Benowo II. Pada tahun 1617, situasi Pajang agak memanas karena Raden Sidawini ingin menjalin kekerabatan dengan Tuban. Ini dimaknai oleh Mataram sebagai benih pemberontakan. Bagaimanapun, sebagai cucu pendiri kerajaan Pajang, ia dianggap punya potensi memberontak untuk mengembalikan Pajang sebagai kerajaan. Dalam situasi seperti itu, Adipati Manduro Rejo sebagai faksi kecewa di Mataram mengirim surat kepada Adipati Pajang Raden Sidowini. Isinya, jika ingin memberontak Mataram, maka sekaranglah saatnya. Adipati Manduro Rejo juga berjanji akan menyerang Raja Sultan Agung dari belakang jika Pajang sudah siap memberontak. Namun, Adipati Pajang meminta Manduro Rejo bersabar. Beberapa waktu kemudian, orang kepercayaan Adipati Pajang, yakni Ngabei Tambak Boyo, berkeliling dengan kudanya yang bernama Domba
sambil mengacung-acungkan tombaknya. Ia juga menyatakan siap perang melawan Mataram. Mendengar hal itu, Sultan Agung langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerang Pajang pada tahun 1617. Sementara Pajang bersiap-siap dengan pasukan yang dipimpin Ki Demang Joyoboyo. Namun, Serat Kondo mengisahkan pemimpin pasukan Pajang adalah Ngabei Tambak Boyo sendiri. Di pihak Mataram, di luar dugaan pasukan dipimpin Manduro Rejo yang sebelumnya memanasi Adipati Pajang untuk memberontak. Ia diiringi Pangeran Purbaya, Jumina, Sumedang, dan Ki Demang Tanpa Nagil. Mendengar pasukan Mataram dipimpin Manduro Rejo, Adipati Pajang lega karena ia sebelumnya berjanji akan berkhianat kepada Mataram. Namun, ternyata Manduro Rejo tak menepati janji. Pengkhianatan Manduro Rejo bisa dicegah karena dalam pertarungan ia kemudian ditempatkan sebagai bawahan Pangeran Sumedang, sehingga ia terus terkontrol oleh Pangeran Sumedang. Mataram tak kesulitan untuk membuat pasukan Pajang kocar kacir. Bahkan pada tahun 1618, Adipati Pajang Raden Sidowini, Ki Tambak Boyo, dan salah seorang pejabatnya terpaksa lari ke Jawa Timur lewat Bengawan Solo. Mereka meminta perlindungan kepada kerajaan Surabaya. Saat itu Surabaya belum ditaklukkan oleh Sultan Agung. Pajang pun kemudian diluluh lantakkan oleh pasukan Mataram. Seperti dikutip sejarawan Belanda Haji de Graaf, dari catatan Hageman, Pajang telah diratakan dengan tanah. Catatan utusan Belanda lain, Cornelis van Maaseik, yang berkunjung ke Mataram pada tanggal 22 Juni sampai tanggal 22 Juli 1618 menyebutkan desa-desa yang sebelumnya dipimpin Raja Pajang menjadi kosong. Rakyat diangkut ke Mataram untuk dijadikan pekerja. Itulah pada tahun 1618 Pajang yang sebelumnya kerajaan besar menjadi senyap. Bangunan-bangunan rata dan yang berharga diangkut ke Mataram. Sejak berkuasa sebagai Raja Mataram pada tahun 1613, Sultan Agung sudah memiliki rencana membangun keraton baru di Kerto, sekitar 8 km sebelah selatan keraton Kota Gede. Maka begitu Pajang memberontak dan bisa diredam, rakyatnya langsung dibawa ke Mataram. Mereka dipekerjakan untuk pembangunan keraton Kerto. Sejak itulah Pajang menjadi sepi dan senyap seperti kota mati. Keraton Pajang pun sudah hancur dan lama-kelamaan hilang. Hingga kini, peninggalan kerajaan Pajang bisa dikatakan musnah. Hanya ada satu ompak batu yang diperkirakan bekas bangunan keraton Pajang yang kini dirawat masyarakat di Dusun 1, Desa Makam Haji, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Warisan Sultan Hadiwijaya paling utuh adalah Masjid Laweyan yang dikelola Ki Ageng Henis, ayah Ki Ageng Pemanahan yang juga guru Sultan Hadiwijaya. Masjid itu tadinya pura yang diberikan kepada Ki Ageng Henis, kemudian direnovasi oleh Sultan Hadiwijaya. Sampai sekarang, Masjid Laweyan masih berdiri tegak dan berfungsi sebagaimana mestinya. Selebihnya, bekas atau peninggalan kerajaan Pajang seperti musnah ditelan tanah.